Dilansir dari berita harian, Nafuzi Zain tetap memuji semangat juang tinggi yang diperlihatkan Fergus Tierney dan kawan-kawan, meski kecewa dengan hasil yang diraih. Secara keseluruhan, pertahanan kami sedikit tegang dan grogi di awal pertandingan, dan itu memberi Filipina ruang untuk mencetak gol, ucapnya. Kami berusaha bangkit dan berusaha sebaik mungkin untuk meraih hasil imbang. Tetapi ketika tertinggal, keadaan menjadi lebih sulit. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan kemenangan, tetapi kami akan meningkatkan persiapan untuk melawan Brunei pada hari Jumat dan Indonesia nanti. Yang pasti akan sulit, katanya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir takjub Jens Raven mencetak 6 gol saat Timnas Indonesia U23 menang 8-0 atas Timnas Brunei U23 di laga pertama Grup A Piala AFF U23 2025. Erick Thohir menilai Jens Raven masih harus menunjukkan kualitas. Sebab, lawan yang dihadapi baru sekelas Brunei U23, belum Filipina U23 maupun Malaysia U23 yang menjadi lawan. Timnas Indonesia U23 selanjutnya. Sama dengan Raven juga apresiasi golnya banyak, tapi bukan ukuran karena belum melawan Filipina atau Malaysia, kata Erick Thohir. Ya, benar apa yang Anda lihat, tapi itu hanya kram, tidak lebih dari itu. Hanya kram di kedua kaki saya, kata Jens Raven dalam konferensi pers pasca laga. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, tetap memberi catatan meski anak asuhnya baru saja menang telak lawan Timnas Brunei Darussalam U23 di Piala AFF U23 2025. Apalagi, penampilan di babak kedua terlihat menurun. Saya rasa kami memainkan babak pertama yang sangat baik. Babak kedua tidak sebagus babak pertama, tapi saya rasa Brunei juga tampil lebih baik, kata Vandenberg. Tapi secara keseluruhan, saya senang dengan performa di babak pertama. Di babak kedua kami harus meningkatkan level permainan, tutur Vandenberg. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tak ingin memuji berlebihan pelatih Gerald Vandenberg dan juga Jens Raven. Menurutnya, Timnas U23 tidak boleh berpuas diri meski menang telak dari Brunei. Coach Gerald Vandenberg kan memang baru pertama. Dia fokus latihan 2 minggu. Kalau saya lihat untuk awal saya rasa permainannya di babak pertama sangat apik. Tapi kembali itu bukan ukuran karena kita belum melawan Filipina ataupun Malaysia. Jens Raven juga apresiasi golnya banyak, tapi bukan ukuran karena belum melawan tadi Filipina sama Malaysia, kata Erick. Jadi tadi makanya saya bilang ke Pak Sumarji, tolong sampaikan ke manajer dan coach pemain. Jangan besar kepala gara-gara menang 8-0 sama Brunei. Tapi game akan lebih berat nanti lawan Filipina, melawan Malaysia. Jens Raven membantah alami cedera usai laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Brunei Darussalam U23 di Piala AFF U23 2025. Ia mengaku hanya kram. Ya, benar apa yang Anda lihat. Tapi itu hanya kram. Tidak lebih dari itu. Hanya kram di kedua kaki saya, kata Raven usai pertandingan. Kami tidak punya sisa pergantian pemain. Jadi saya tetap di lapangan, berjalan, mendengarkan pelatih, dan menyelesaikan pertandingan, sambung pemain berusia 19 tahun itu. Dan seperti yang Anda lihat, saya bisa berjalan keluar lapangan. Jadi saya rasa tidak perlu khawatir untuk pertandingan berikutnya, tandasnya. Bintang Timnas Indonesia, Kelvin Verdong dikabarkan batal pindah ke FC Utrecht. Namun, sejatinya Verdong mengaku sama sekali tak mendapatkan penawaran resmi dari FC Utrecht. Selama ini ia justru lebih sering mendengar rumor itu dari media. Sama sekali tidak ada kontak dengan FC Utrecht. Saya sudah melihatnya disebutkan, dan bahkan membaca bahwa kami sudah berada di tahap akhir transfer. Tetapi saya belum pernah berbicara dengan FC Utrecht, tegas Kelvin. Saya bisa bilang bahwa saya tidak akan menukar NXC Nijmegen dengan FC Utrecht, tambah pemain Nijmegen itu. Pelatih Vietnam U23, Kim Sang-sik, mengomentari situasi Timnas U23 Indonesia yang kini dilatih Gerald Vandenberg. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Garuda Muda sudah pas sebenarnya dibesut oleh Shin Tae-yong. Pertama-tama, Shin Tae-yong yang pelatih sebelumnya sangat saya kagumi. Saya berpikir, dia adalah yang terbaik untuk Indonesia, ujar Kim. Indonesia berkembang di tangannya, tapi pelatih berganti, dan tentu ada banyak perubahan dan perkembangan di sepak bola Asia Tenggara, tambah Kim. Penutupan manis buat pecinta bola. Jersey Timnas Indonesia, Grade Ori, harga merakyat, bisa custom nama, kualitas mantap, 100 ribuan doang. Klik link di bio ya.